Selamat datang yang baru aja gabung di Instagram @sonorafm92 maupun juga melalui Instagramnya Pak Anton Teddy. Selamat siang. Ini adalah live Instagram live talk kedua. Ini episode kedua dan berhubung weekend, saya Haria dan juga tentunya Pak Anton Teddy pengen ngajak follower Sonor FM92 dan juga Pak Anton Teddy buat jalan-jalan. Tapi karena di pandemi kayak gini kan akhirnya agak bingung ya. Dan juga yang lagi booming sekarang adalah istilah staycation. Ada Pak Anton Teddy, ini adalah founder dari TX Travel. Saya dari tadi ngajak ngobrol Pak Anton Teddy malah belum nyapa. Pak Anton Teddy, selamat siang. Santai aja, udah kebiasaan di radio itu harus formal. Oh iya. Di Instagram mah santai aja. Lebih santai ya. Iya. Tapi Selamat ini siang Mas Haryo. pakai O ya, saya jadi kangen Jogja malahan. Pak Anton tadi ngomongin tentang tema yang bakal dibahas di siang hari ini, staycation aman dan menyenangkan. Pak Anton tadi terakhir kali staycation kapan? Saya ada mungkin 4-5 minggu yang lalu. 4 sampai 5 minggu yang lalu. Iya. Tapi sekarang tuh emang staycation lagi booming banget ya Pak Anton tadi. Sebenarnya sih biasa-biasa aja, cuma istilahnya itu dipopulerkan begitu. Oh, tapi sebelum pandemi itu juga kayaknya udah banyak gitu kan, kayak travel blogger, influencer yang mungkin yang orang-orang biasa yang liburannya masih terbiasa jalan-jalan, masih asing dengan istilah staycation to staycation. Tapi setelah pandemi terus akhirnya jadi, oh alah, ini nih liburan yang bisa dibilang simple, tapi juga cukup menghibur nggak sih? Seru. Sebenarnya liburan biasa dengan staycation ini apa sih bedanya? Sebenarnya nggak terlalu beda, sama dan mirip dan identik. Cuma kita itu kalau dibilang mau kemana liburan, kayaknya nggak enak gitu. Orang lagi pandemi, liburan melulu gitu kan. Mau kemana? Staycation. Nah, rasanya ada sesuatu. Istilah staycation, nah ini menariknya. Istilah staycation adalah dimulai dari Amerika. Staycation, stay, dan vacation. Kenapa dimulai dari Amerika? Amerika tahun 2008 itu kena krisis. Nah, pada waktu krisis seperti begitu, orang nggak berani ngomong, mau pergi kemana? Holiday, nggak berani. Jadi, ntar digeruduk. Gitu ya, nggak punya duit, terus nggak ada sense of crisis gitu ya. Lalu acara weekend ini kemana? Staycation. Istilah oke gitu ya. Iya, nah istilah staycation pertama adalah maksudnya tinggal di rumah, stay di rumah maksudnya, dan vacation. Jadi staycation adalah awal muasalnya adalah tinggal di rumah, berlibur gitu. Itu staycation ala tahun 2008. Iya. Bukan, sebenarnya ini istilah staycationnya harusnya seperti itu. Lalu ini mulai staycation yuk. Nah, saya kadang-kadang suka bingung. Maksudnya apa sih staycation? Nah, di pandemi ini muncul istilahnya. Staycation itu adalah berlibur, bukan di rumah. Kita itu kalau bilang staycation tuh karena mumet di rumah, nggak mau di rumah lagi, gitu ya. Iya, benar. Tapi nggak jauh-jauh. Lalu mulai istilahnya staycation, artinya lebih kepada kita vacationnya di hotel, di luar rumah, tapi hotelnya di satu kota. Kita tinggal di Jakarta, vacation di Jakarta, di hotel Jakarta, seperti begitu. Tapi lama-lama yang di Bogor bilang, saya juga jangan dilupakan dong, boleh orang Jakarta ke Bogor gitu ya, orang Jakarta. Tetangga-tetangganya mulai ini ya bersuara ya. Betul, sampai ke Jogja. Lah itu bukan tetangga lagi, itu udah apa ya, saudara ipar. Iya. Tapi menarik. Dan sekarang
yang melakukan staycation, kalau saya lihat dari foto-foto di Instagram itu kan, dan juga di YouTube para reviewer hotel. Sekarang reviewer hotel semua orang juga melakukan itu gitu ya. Nggak melihat umur ya. Semua umur juga bisa senang sama yang namanya staycation. Yes, yes. Karena staycation menurut saya adalah berbeda dengan holiday. Apa bedanya staycation dan holiday? Staycation lebih kepada tinggal dan menikmati di hotelnya. Makanya kalau setiap hotel tidak berani mengatakan, oke, ayo kita punya paket staycation. Nggak berani. Hanya hotel tertentu yang bisa. Syarat yang pertama, mereka harus ada aktivitas. Hotel yang tidak ada aktivitas, misalnya ya, hotelnya tidak ada kolam renang, tidak ada acara buat anak-anak, tidak ada fasilitas penunjang begitu ya. Misalnya lagi kayak sekarang itu ada beberapa hotel di daerah puncak ya, daerah resort, itu mereka punya bukan cuma kolam renang, bukan cuma acara untuk anak, tapi juga mereka punya acara khusus yang dibikin selama pandemi ini dengan physical distancing. Misalnya ke sawah gitu. Saya kadang-kadang suka bingung, masa ke sawah aja pakai jadi acara gitu ya. Tapi ini sesuatu yang supaya mereka tidak bosan di hotel itu, dibuat acara-acara stay-nya harus di hotel, jangan kemana-mana, tinggalnya di Jogja di hotel gitu ya, jangan pergi ke Borobudur, ke Kulon Progo, ke Kaliurang, jangan gitu ya. Nyampe Solo malahan. Iya, nggak boleh, jangan. Konsekuensinya hotel itu harus menyiapkan acara. Nah, inilah yang mulai hotel mengatakan, oke, staycation di hotel kami, acaranya seperti ini, staycation seperti ini. Dan biasanya paket staycation itu lebih komplit. Jadi daripada misalnya kamar dan makan pagi, itu kan umum ya. Ya, benar. Mulai mereka mengatakan khusus untuk weekend ini staycation-nya termasuk makan siang dan makan malam, termasuk acara untuk anak-anak nanti diajarin bikin pizza. Wah, kayak begitu. Seru. Emang seru sih. Jadi emang ini tuh nggak hanya ke personal, tapi juga pengen meng-engage keluarga juga ya. Tujuannya betul. Dan sebenarnya kalau saya melihat staycation di Indonesia justru sasaran utamanya adalah bukan individu. Kalau di Amerika pada waktu awal nama staycation itu muncul, kan mereka biasa jalan-jalan, sekarang itu karena dalam krisis mereka tinggal di rumah. Jadi mereka tinggal di rumah, nggak kemana-mana, bikin rumahnya menyenangkan begitu ya. Mungkin undang teman-teman ke rumah main, tapi di rumah. Nah, kalau di Indonesia, saya melihat terutama di kota-kota besar, yang menarik adalah sebenarnya staycation ini dimulai dari kota-kota besar. Saya tidak melihat yang kota-kota kecil ini punya kebiasaan seperti begini. Kota kecil, saya ini cuma persoalan kebiasaan ya. Kota besar senangnya ke kota kecil. Kota kecil senangnya ke kota besar gitu ya. Makanya kalau ditanya, kalau yang kota kecil bilang staycation, mereka bingung. Dari dulu juga nginep di hotel gitu kan, kalau kemana-mana nginep di hotel gitu. Iya, benar. Kalau dari kota kecil, mereka nginep di hotel di kota besar, mereka nggak mau tinggal di hotel, nggak mau, karena mereka kan di kota kecil, nyampe ke Jakarta misalnya. Teman-teman saya kalau dari kota kecil, dari Sukabumi gitu ya, saya kan dari Sukabumi, kalau ke Jakarta, pertama selalu bilang, Ton, ajak ke mall. Main ke mall. Oke. Nah, kalau orang Jakarta ke Bogor misalnya, ke Puncak, ada mall.
mau pergi, nggak mau. Maunya perginya ke kebun teh, ke Yang taman hijau-hijau gitu safari. ya. Nah, betul. Nah, itu makanya kota-kota besar lebih cocok ke arah staycation ini. Mereka tinggal di dalam hotel, aktivitas, dan senang. Dan biasanya berkeluarga. Kalau bukan keluarga, namanya bukan staycation. Apa dong? Honeymoon. Kalau yang solo, self moon. Oke. Nah, kan kalau liburan gitu kan, kalau liburan kan pasti kan nyusun yang disusun pertama kali adalah kapan gitu kan. Kayaknya pas libur panjang atau pas long weekend atau super long weekend atau pas ngambil cuti. Kalau untuk staycation, ada nggak sih waktu terbaik untuk melakukan staycation? Ala Pak Anton Teddy gimana? Saya melihat sekarang ini ada perubahan. Sebelum pandemi, yang namanya traveling itu adalah weekend, long weekend, holiday gitu ya. Ya, Holiday betul. ini selalu begitu. Sekarang ada perubahan. Kenapa? Perubahan pertama karena work from home. Menjadikan mereka bisa pergi kapan saja, tetapi satu syaratnya, tempat yang dituju adalah ada internetnya. Ini penting. Kalau tidak ada internetnya, mereka tidak bisa. Saya sekarang ketagihan kalau pergi itu diusahakan tidak weekend, apalagi long weekend. Kenapa? Weekend dan long weekend, orang-orang sekitarnya sendiri kan sudah holiday, sudah berlibur. Kalau kita ke sana, bayangkan seperti kayak sekarang itu misalnya contoh ya, sore nanti nih sekitar jam 3, jam 4, arah ke Bogor, arah ke Puncak, mulai padat merayap. Oke. Kalau ke Bogor, jangan lupa, ini ada istilahnya sekarang itu nomor mobil ganjil genap. Udah nggak buka tutup doang ya? Bukan buka tutup doang gitu ya. Jadi kalau kita mau mulai, sekarang itu muncul permintaan baru. Pak, saya mau nginepnya di daerah dekat Bogor, tapi jangan yang kena ganjil genap. Nah, seperti kayak begitu. Ini mulai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada long weekend dan weekday dan weekend. Problemnya sebenarnya kalau dulu adalah kita harus kerja weekday. Sekarang ini banyak kerjanya adalah di rumah, sehingga sangat menganjurkan perginya jalan-jalannya weekday aja, lebih enak, lebih sepi, enak. Ya. Iya, jadi sultan di hotel. Saya mau berenang gitu ya, saya mau berenang. Lihat, kolam renangnya kosong ya, maksudnya karena nggak ada orang. Iya, karena nggak ada orang gitu kan. Kalau di foto juga jadi cakep ya, karena kolam renangnya lebar, tapi cuma satu orang doang. Yes. Itu jadi kalau ditanya, saya menganjurkan adalah weekday dan lebih nyaman. Dan beberapa hotel mulai melihat ini sebagai satu segmen market yang bagus. Mereka mulai mengisi aktivitasnya. Saya mulai memperhatikan misalnya yang paling gampang saja, hotel-hotel resort yang dulunya tidak ada sepeda. Orang Jakarta ngapain datang ke hotel terus naik sepedaan gitu kan? Bikin capek kan maunya refreshing ya. Enggak ada gitu kan. Sekarang hampir tiap hotel menyediakan sepeda gitu ya. Terus saya cuma kadang-kadang suka iseng sih. Banyak nggak sih yang minjem sepedaan? Cobain gitu ya. Resepsionnya bilang, biasa Pak. Kayak kolam renang, kalau nggak ada kolam renang ditanyain, ada nggak kolam renangnya? Tapi nggak berenang gitu kan. Kalau nggak ada sepeda, ditanyain, ada sepeda nggak? Begitu ada sepeda, nggak dipakai juga kan. Berarti selain minat, tapi aktivitas ketika staycation pun juga berubah gitu ya? Betul. Saya melihat sekarang itu tujuan orang staycation itu supaya tidak membosankan di rumah, kesel. Dan itu mereka tapi juga takut keliling, takut ke restoran, takut pergi ke sana, takut ke sini. Mereka tinggallah di hotel. Itulah yang konsep staycation.
tinggal di hotel, nggak kemana-mana, tapi hotelnya harus ada acara. Nah, berbicara tentang supaya nggak bosen, kemudian juga apa namanya waktu banyak dihabiskan di hotel, tapi juga pastinya nggak bosan dan menyenangkan sesuai dengan topik menyenangkan dan juga aman. Ada nggak sih rekomendasi ala Pak Anton Teddy akomodasi seperti apa sih yang menyenangkan? Karena sekarang kan istilah ada banyak banget. Ada villa, ada resort, ada hotel, udah gitu ada glamping. Belum lagi kalau misalnya dia mau cobain istilah-istilah hostel. Nah, kalau untuk staycation yang menyenangkan dan juga aman, itu tipe akomodasi yang seperti apa? Oke, yang pertama saya menganjurkan adalah hotelnya punya tempat yang luas karena kita akan ada di hotel. Ini syarat yang pertama. Hotelnya harus luas gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, saya lebih memilih kalau hotel itu misalnya dekat dengan laut, dekat dengan danau, dekat dengan gunung, dekat dengan sungai, supaya apa? Ada aktivitas. Kesel di hotel, selangkah ke sungai, selangkah ke pantai gitu kan. Jangan jauh-jauh. Jangan misalnya 10 kilo ke pantai gitu ya, jauh gitu. Nah, yang ketiga adalah hotelnya saya cari restorannya lebih daripada 2. Kenapa? Di dalam satu hotelnya atau di sekitarnya? Satu hotel, di dalam hotel. Kenapa? Kenapa lebih daripada 2? Satu adalah kita akan tinggal di hotel. Makan pagi di situ, makan siang di situ, makan malam di situ. Bosen gitu kan. Kalau ada tempat makan siang di tempatnya lain. Saya sampai nyari-nyari ya. Kalau nginep itu pengennya makan siang itu, pemandangannya luar biasa karena siang ya kita bisa melihat sejauh mata memandang, pemandangannya indah gitu kan. Itu sesuatu yang refreshing. Makan malam, makan malam itu perlu kedekatan. Kita nggak bisa ngelihat jauh-jauh pemandangan, tapi kita perlu intimasi gitu ya dengan keluarga, semua ngumpul. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Variasi daripada makanan, variasi daripada menu, selain variasi daripada lingkungan hotel adanya apa saja. Jadi memang orang tanya, Pak, kalau begitu selalu keluar kota dong? Enggak. Di kota Jakarta sendiri ada beberapa hotel yang cocok. Ciri yang pertama adalah kolam renangnya harus gede. Nah, itu. Oke. Kenapa? Kalau kolam renangnya kecil kita bosen berenangnya gitu. Kayak baru loncat itu udah nyampe ujung lagi. Iya, kolam renang besar. Kedua adalah punya tempat-tempat yang tadi pilihannya misalnya untuk makan pagi di A, lalu makan siang bisa di B. 2 saja paling tidak itu sudah menyenangkan. Apalagi kalau ada tempat lagi, makan malamnya kita bisa di tempat yang menghadap misalnya di restoran paling atas gitu ya, pemandangan gedung-gedung gitu ya. Kalau di Jakarta itu lucu. Saya selalu menganjurkan cari restorannya yang ada outdoornya. Outdoor gimana? Di puncak gitu kan. Nggak banyak restoran di Jakarta yang adanya di paling tinggi. Kenapa? Karena pemandangannya lampu-lampu masih ada. Coba kalau di tempat lain di puncak ya gelap kemana-mana nggak kelihatan. Ada lampu kecil banget di foto nggak kelihatan. Iya. Oke. Jadi memang itu berarti tergantung dengan daerah yang akan dijadikan pilihan untuk staycation ya. Jadi kalau misalnya kayak Jakarta, karena memang identiknya dengan gedung-gedung, kemudian juga lampu-lampu gedung, memang pilihlah yang cenderung outdoor, tapi dengan pemandangan yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang dekat dengan potensi alam kayak gunung atau pantai, carilah akomodasi yang jangan yang mau ke pantai jaraknya 10 km, ntar beda cerita. Oke, nah kalau dari Pak Anton tadi punya tips nggak sih untuk memilih
mengakomodasi. Misalnya kalau ada orang yang sangat selektif gitu kan, aduh pengennya kasurnya yang harus tipe apa, atau fasilitasnya, atau apa. Tapi kalau untuk staycation, supaya menyenangkan dan juga aman, yang perlu diperhatikan sebelum pencet bayar dan juga reserve apa Pak Anton? Yang pertama adalah jenis kamar. Karena kita akan banyak di kamar gitu ya, akan banyak di hotel. Jenis kamarnya. Saya melihat bahwa jenis kamar hotel yang bertingkat ini kurang diminati untuk staycation. Mereka lebih senang memilih villa-villa, satu rumah. Kenapa? Zaman pandemi begini mereka takut gitu ya. Nanti masuk ke liftnya gimana? Nanti masuknya baliknya di lift ketemu orang lagi, kita nggak tahu gitu. Atau saya bingung, liftnya ada 3 tapi cuma boleh diisi 2. Jadi kalau ada 10 orang, liftnya 3 turun pun kita nggak bisa masuk semua karena masuknya 2 gitu ya. Bener. Handicap seperti begini orang jadi memilih nginepnya di mana dong? Saya bilang nginepnya adalah villa, bungalow. Ini yang menjadikan dia bebas karena cuma satu tempat gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan kamar, pemilihan jenis akomodasi selalu connect, disatukan menjadi satu paket dengan yang namanya outdoor. Sekarang itu selalu outdoor. Jadi misalnya kalau hotel itu ada lokasinya adalah misalnya di tengah kota, tapi tidak mempunyai outdoor facility yang banyak gitu ya, itu akan ditinggalkan, bukan menjadikan pilihan. Tetapi kalau banyak di Jakarta, di Tamrin, di Sudirman, ada di kita sebutnya City Hotel, tetapi mereka punya fasilitas itu sangat-sangat bagus dan itu tetap mereka juga menjadi pilihan walaupun tidak ada villanya misalnya ya, tapi karena ada fasilitas yang lain, outdoor facilitiesnya juga bagus, itu juga jadi menjadi pilihan. 2 itu yang paling banyak diminati. Oke. Dan sekarang kan di masa pandemi, semuanya jadi serba berubah termasuk kayak kebiasaan. Kalau dulu mungkin jalan-jalan gitu kan cuma tinggal bawa perlengkapan kayak pakaian, kemudian juga perlengkapan pendukung lainnya. Karena lagi ada masa pandemi kayak gini kan banyak yang perlu diperhatikan dan juga banyak hal-hal yang harus dibawa. Bahkan hanya untuk sekedar staycation. Kalau staycation di masa pandemi seperti ini supaya tetap aman, apa nih Pak Anton tadi yang harus dilakukan? Iya, perbedaan yang paling mencolok adalah bawaan. Betul, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kalau dulu ibaratnya nggak apa-apa dah, nanti kurang-kurang dikit, lupa-lupa dikit kita beli gitu kan ya. Nanti cari ini, cari itu. Nah sekarang itu zamannya beda. Misalnya contoh, sikat gigi aja ada yang sampai memastikan di hotel juga dikasih, nggak maunya bawa sendiri. Anduk maunya bawa sendiri. Ada yang sampai bantal guling bawa sendiri gitu ya. Kalau memang guling itu jarang ada, hotel-hotel tertentu aja yang ada guling. Tapi hal-hal seperti ini menjadikan lebih spesifik. Kalau saya mengatakan ya kepo juga sih customer kayak begini gitu ya, bawa sendiri, anduk bawa sendiri. Tadi ya sabun, sampo, sikat gigi yang sudah disediakan di hotel, anduk juga sudah disediakan hotel. Mereka bawa handuk sendiri gitu. Kenapa? Takut ini itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka memperhatikan pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan dulu. Sekarang tuh ditanyakan. Liftnya ada berapa? Minimum liftnya seperti apa? Saya kadang-kadang kita tidak siap dengan pertanyaan seperti itu. Betul. Tapi itu adalah memang mau tidak mau. Zaman berubah, keadaan berubah. Mereka juga mau tanya misalnya tempat parkirnya bagaimana, tempat kiri kanannya ada apa, dan jangan kaget ada beberapa yang sensitif gitu. Tempat ini berapa kilo dari rumah sakit terdekat? Oke. Saya pikir kalau ada apa-apa dekat ke rumah sakit, bukan, takut dengan rumah sakit, maunya jauh-jauh gitu. Iya. Malah
hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan karena sekarang ada pandemi kayak gini, ya mungkin niatnya untuk keamanan dan juga untuk safety Betul, pribadi, jadi harus dilakukan gitu ya. betul, Nah, betul. Pak Anton, karena waktu kita udah makin mepet, kita sapa dulu. Ini tadi sahabat Sonora yang udah gabung dengan pertanyaannya. Kita jawab versi singkatnya ya Pak Anton ya. Ya, Ini ada pertanyaan dari Embun Hendro Jati. Pak Anton, gimana nih dengan rasa was-was warga akan bahaya COVID-19? Jadi, apa yang harus diantisipasi kalau pengen staycation? yang pertama adalah menghindari kerumunan. Yang kedua adalah menghindari antrian. Jadi seringkali kita lengah itu adalah karena waktu antri. Dan kita lengah karena kerumunan. Dan jelas-jelas ini semua sudah sadar. Kalau menurut saya sudah sadar. Yang ketiga adalah kita juga harus perhatikan kesananya itu berapa jauh. Karena seringkali maunya staycation, tapi nginepnya belusukan yang susah, 7 jam belum nyampe gitu. Capek, kesian. Ini Oke, menurut oke, saya oke. bukan staycation, tapi itu lebih kepada adventure gitu ya. Oh, berarti untuk mengantisipasinya adalah waktu jangan Yes. sampai yang bisa menimbulkan apa antrian panjang maupun juga kerumunan dan juga lokasi jangan yang niatnya mau staycation, mau liburan malah jadi adventure beda cerita lagi nanti ya. Oke, terus ini yang kedua juga singkat aja Pak Anton. Mana yang lebih baik untuk staycation dengan keluarga? Di sini maksudnya keluarga ada anak kecil. Pertanyaan dari Rata Kalesaran. Di hotel atau hotel dengan service apartemen atau malah sekalian apartemen sekalian? Saya pilih hotel. Kenapa? Karena Kenapa? anak-anak ini pengen aktivitas. Biasanya service apartment dan apartemen tempat aktivitasnya itu terbatas dan seringkali Hmm, service apartment maupun apartemen orang yang tinggal di sana sudah banyak. Kalau di hotel itu oke. yang cuma yang tinggal di sana. Misalnya pada Hmm, waktu weekday okupansinya yang cuma 30% ya, cuma 30%. Kalau di service hmm. apartment dan apartemen kalau dia okupansinya 90% ya 90% di situ dan biasanya long stay di apartemen itu. Saya pilih hotel. Hotel gitu ya, karena mungkin Iya. kalau untuk hotel kerasa lebih intim gitu ya. Enggak, long stay-nya sedikit. Kalau di apartemen Oh, banyak. Jadi orang yang tinggal di apartemen dan di service apartemen lebih banyak. oh, oke. Nah, tapi ini karena waktunya udah mepet, sahabat Sonora kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin jangan kelewatan karena Sonora ini tiap hari Kamis juga ngobrol sama Pak Anton Teddy ya. Iya, iya, iya. Jangan sampai kelewatan jam 14 siang. Dan juga tadi dari kesimpulan Pak Anton Teddy ini bisa disimpulkan supaya staycation di masa pandemi tetap aman dan juga nyaman. Yang pertama adalah tadi waktunya, timingnya. Karena orang mungkin banyak pilihnya weekend, long weekend, atau liburan. Karena sekarang juga lagi ngetren juga ini kerja dari hotel, kerja dari resort, kerja sambil staycation. Jadi mungkin bisa dipilih pada saat weekdays. Kemudian yang kedua, pokoknya pilih lokasi yang senyaman mungkin, mulai dari fasilitasnya, kemudian juga lokasi. Kalau misalnya di Jakarta suka dengan pemandangan gedung-gedung tinggi gitu kan, pilihlah di pusat kota. Kalau dekat dengan suka dengan pantai atau pemandangan alam, jaraknya jangan kejauhan. Tadi kalau 10 kilo jadinya adventure ya, malah jadi kayak ini nanti petualangan. Dan juga pilihlah ini ya, akomodasi yang sangat menerapkan protokol kesehatannya. Dan sahabat Sonora, kalau mungkin Anda ini followersnya Pak Anton Teddy dan juga followers Sonora FM 92 udah oke, kalau gitu mau nge-mark kalender tapi bingung hotelnya di mana, jangan khawatir. Bisa langsung buka Instagram @txtravel. Lengkap di sana ada hotel-hotel dengan promo ya Pak Anton ya. Iya, sekarang hotel promo udah biasa. Sampai-sampai kita itu bingung. Ini antara promo dan tidak promo bedanya kapan gitu. Every day is a promo day. Every day is promo day, every day is holiday berarti ya. Jadi silakan langsung mampir ke Instagram @txtravel. Di sana banyak banget rekomendasi hotel-hotel dari resort berbintang, hotel berbintang, dan yang jelas ada promo-promo istimewa buat Anda. Pak Anton Teddy, terima kasih banyak waktunya siang ini.
Makasih. Walaupun staycation-nya cuma virtual kayak gini doang, tapi mudah-mudahan ini bisa bikin insight sahabat Sonora bahwa staycation itu tuh nggak perlu ribet, kemudian juga pokoknya dengan cara yang simple tadi, dan ini bisa aman asalkan dengan protokol kesehatan. Itu ya. Yes. Siap. Terima kasih banyak nih juga buat sahabat Sonora yang udah menyaksikan live IG Sonora di Sonora IG Live Talk pada siang hari ini. Dan buat Anda yang ketinggalan atau yang gabungnya di tengah-tengah, jangan khawatir karena bisa nonton ulang perbincangan siang ini di Instagram TV @SonoraFM92, kemudian juga di YouTube Sonora FM, dan artikelnya nanti bakal ada di sonora.id. Pak Anton Teddy, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Dan juga kita kapan-kapan ngobrol lagi ya pastinya ya. Siap, Pak Arya. Siap. Dan terima kasih juga sahabat Sonora yang sudah gabung pada siang hari ini. Selamat siang dan silahkan ditandai kalendernya. Happy Staycation. Bye-bye.